Selamat bertemu kembali dengan saya, Sutejo, dari Santai Consulting. Pada kesempatan hari ini, saya akan lanjutkan tutorial kita tentang eh, aplikasi Simutu. Pada tutorial sebelumnya, saya sudah sampaikan tentang bagaimana mengelola atau menginput data unit klinis maupun unit non-klinis. Namun pada kesempatan ini saya akan sharing tentang bagaimana mengelola username dan password atau ID user. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, semua pengguna yang ada di rumah sakit yang terkait dengan pengelolaan mutu di rumah sakit harus dibuatkan ID dengan username dan password supaya kerahasiaan data, integritas data terjaga. Jadi masing-masing eh, pegawai harus dibuatkan username dan passwordnya. Bagaimana langkahnya? Mari kita ikuti tutorial berikut. Oke, masuk ke web browser. Masuk sebagai admin. Ini ya. Kemudian masuk ke menu pengaturan, pengaturan user. Nah, di sini ada dua menu pengaturan user, yaitu level user dan user dan hak akses. Level user ini eh, berfungsi untuk mengelola level akses dari sistem. Jadi di dalam Simutu ini sudah diterapkan jenjang anak tangga. Levelnya yang tertinggi adalah admin, disusul dengan direktur, wakil direktur atau manajer, kepala unit dan seterusnya sampai pegawai. Nah, eh, sebelum menetapkan username dan password, kita akan mengelola level user ini. Seperti ini, kita klik level user, kemudian kita lihat level usernya terdiri dari 25. Ya, yang pertama adalah administrator, ini adalah hak akses tertinggi sampai bisa menghapus data. Jadi dalam pengelolaan Simutu ini, data di Simutu, akses untuk menghapus data hanya diberikan kepada administrator aplikasi. Jadi tidak boleh semua orang terus menghapus data. Bapak Ibu bisa mengedit-edit data, mungkin istilahnya atau terminologinya tidak sesuai. Misalnya nih, administrator aplikasi oke, representasi pemilik, atau bisa saja eh, Bapak Ibu bisa ganti dengan Dewan Pengawas misalnya. Gini. Kemudian level yang diperuntukkan bagi Dewan Pengawas dan seterusnya ya, kita simpan. Jadi Bapak Ibu tidak boleh menambah di dalam area ini karena akan berpengaruh pada integritas di sistemnya. Untuk menambah, maka itu adalah hak dari tim kami. Kemudian direktur rumah sakit, lalu wakil direktur, kemudian manajer atau kepala bidang, kemudian kepala unit departemen. Jadi kalau di wakil direktur ini di rumah sakit Bapak Ibu tidak ada, bisa Bapak Ibu ganti dengan kepala atau manajer atau apa istilahnya terserah pada sesuai dengan apa SOTK yang berlaku.
Kemudian ada panitia mutu atau akreditasi adalah panitia akreditasi. Biasanya ini mengelola bab-bab di dalam akreditasi. Meskipun sekarang tidak di apa tidak disarankan, namun dalam kenyataannya masih ada seperti itulah. Saya memfasilitasinya. Kemudian ada juga auditor mutu internal. Level ini berfungsi untuk melakukan audit secara internal atau asesor internalnya rumah sakit untuk melakukan audit atau eh, apa monitoring akreditasinya. Kemudian tim regulasi adalah tim yang bertanggung jawab terhadap regulasi. Jadi dari sisi tata naskahnya, pengkalimatannya, dan sebagainya. Kemudian ada sekretariat rumah sakit atau tata usaha rumah sakit. Jadi ini levelnya sebagai kepala sekretariat atau unit sekretariat. Kemudian unit legal rumah sakit, ini kaitannya nanti dengan pengelolaan perjanjian kerjasama atau kontrak, manajemen kontrak. Kemudian Human Resource Development atau HRD atau apa bagian kepegawaian itu untuk mengelola data-data pegawai dan seterusnya yang berkaitan dengan kepegawaian. Unit Diklat atau Diklit ini juga untuk mengelola nanti ada tentang manajemen diklat. Unit perpustakaan untuk mengelola referensi dan bahan pustaka. Komite mutu adalah komite mutu rumah sakit, subkomite mutu adalah subkomite mutu rumah sakit, subkomite KPRS atau IKP, kemudian subkomite manajemen risiko yang biasanya di rumah sakit ada unit K3. Kemudian unit teknisi ini untuk kaitannya dengan MFK dan sebagainya. Unit atau komite PPI untuk infeksi. Kemudian unit pengelola aset kaitannya dengan aset rumah sakit. Lalu ada penanggung jawab data unit, itu yang mengelola data-data indikator mutu, data keselamatan pasien dan sebagainya di unit yang bersangkutan. Karena sekarang kepala unit adalah penanggung jawab mutu di unit. Ada surveyor kalau nanti surveyor membutuhkan hak akses, bisa dikasih hak akses sebagai surveyor. Kemudian ada kalanya ada yang melakukan benchmark, ada studi banding atau kaji banding, maka kasihlah hak akses sebagai tamu. Jadi nanti kita bisa batasi mana yang boleh diakses, mana yang tidak boleh. Lalu yang terakhir adalah pegawai. Level pegawai inilah level yang paling rendah. Bapak Ibu, kenapa dibuat skema seperti ini? Karena tujuannya adalah standar akreditasi ini sekarang menjadi peraturan menteri, bukan lagi standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi. Karena itu peraturan menteri, maka rumah sakit harus patuh terhadap peraturan perundangan. Oleh karena itu, eh, sistem akreditasi yang baru, standar akreditasi yang baru harus masuk ke dalam proses bisnis rumah sakit supaya tidak lagi eh, karena mau diakreditasi tetapi ini benar-benar menjadi satu sistem yang sudah terstandar yang akhirnya bisa sinergi antara satu dengan yang lain, unit satu dengan yang lain untuk nanti diakreditasi dengan berjalan dengan baik. Itu tujuannya. Baik, kita akan masuk ke materi berikutnya tentang eh, pengaturan username dan hak akses. Jadi di dalam pengaturan username dan hak akses ini ada dua model atau dua cara. Ini cara yang pertama, kita klik tombol menu pengaturan, kemudian pengaturan user, lalu kita pilih username dan hak akses.
Ini adalah contoh eh, username yang sudah masuk. Bapak Ibu bisa hapus yang tidak terpakai. Bagaimana untuk menambah data? Kita mulai dengan menambah data baru. Jadi misalnya ada yang perlu dimasukkan atau yang belum dimasukkan, menambah data baru. Klik tombol kanan atas, kemudian klik tombol tambah. Misalnya saya coba ya, teknologi informasi enggak mutu. Misalnya saya sebagai unit CSSD, nama lengkap, kemudian alamat email misalnya, nomor teleponnya, username-nya misalnya CSSD, KCSSD misalnya, kepala CSSD. Level aksesnya sebagai kepala. Kepala di nomor ini 5. Kemudian telepon, passwordnya kita masukkan. Lalu kalau ada upload foto ya silakan diupload. Nah, Bapak Ibu perhatikan di hak akses bab ini adalah hak akses untuk penanggung jawab bab. Oleh karena unit, maka tidak perlu dibatasi, biar semua bab bisa dilihat. Nanti kalau username sebagai panitia akreditasi atau tim mutu akreditasi, kaitannya ke akreditasi, maka per bab. Jadi ini sudah per bab, sudah pilih. Kita biarkan apa adanya kalau itu sebagai unit atau komite selain akreditasi. Kita klik tombol simpan. Maka sudah masuk. Untuk melakukan koreksi, edit, kita klik tombol edit. Misalnya saya bukan sebagai kepala CSSD, namun sebagai kepala unit yang lain, SU misalnya, atau IGD. Kita klik tombol simpan. Sebelum tombol simpan, saya akan eh, jelaskan terkait dengan kolom blokir login. Bapak Ibu, kalau data sudah banyak, sudah beroperasional dengan baik, kemudian username misalnya saya ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam sistem lagi, mungkin bisa aja karena resign atau keluar atau sudah tidak di unit IGD lagi dan tidak boleh mengakses ini, maka lakukan perubahan dengan blokir. Jadi blokir ini tidak bisa melakukan atau masuk ke dalam sistem. Kita kembalikan ke tidak. Kemudian untuk level usernya, kalau sudah tidak menjabat lagi, lebih baik dibuat sebagai pegawai. Supaya nanti ketika dia tetap bisa login, tapi levelnya adalah level pegawai. Kalau sudah, klik tombol simpan. Data sudah tersimpan. Ini cara yang pertama. Kalau mau menghapus data, bagaimana? Klik tombol hapus. Lalu klik lagi tombol hapus, maka akan terhapus datanya. Perhatikan bahwa karena terkait dengan data-data transaksi, maka untuk menghapus data ini sangat disarankan tidak diperbolehkan.
Karena nanti kalau sudah dihapus, semua transaksi yang ada kaitannya dengan username ini bisa saja tidak akan ditampilkan ke dalam sistem, sehingga nanti jadi kacau. Yang disarankan adalah diblokir aja, ya. Demikian juga tadi kalau di unit juga tidak boleh dihapus. Di rename boleh. Batal. Kemudian kalau yang pertama ini adalah kita membuat username yang dilakukan oleh admin. Namun ada kalanya karena pegawai kita di rumah sakit banyak, ada ribuan, misalnya ada 1.000, tidak mungkin administrator membuatkan username satu-satu. Sangat merepotkan. Oleh karena itu di sistem sudah difasilitasi bagaimana membuat username oleh para pegawai sendiri. Maka kita perlu setting di aplikasi di modul daftar memakai aplikasi ini ada tombol ini ya, auto registrasi off. Ini berarti eh, tidak bisa membuat atau melakukan registrasi user oleh user sendiri. Kalau kita on kan begini, on, kita klik jadi on ya, ini tercentang begini, maka sistem akan mempersilahkan siapapun yang bisa mengakses sistem ini dengan membuat username sendiri-sendiri. Yuk kita coba, kita keluar dari sistem dulu, karena kita akan mempraktekkan. Oke, sistem, keluar. Bapak-Ibu perhatikan, di dalam form login ini ada tambahan satu link tentang registrasi user baru. Jadi ini bisa saja dikumpulkan di dalam satu ruangan auditorium atau hall atau aula gitu. Kemudian dikasih akses, kemudian registrasi user. Silakan melakukan registrasi. Klik tombol registrasi user baru. Ketik nama unit. Misalnya CSSD tadi, ya. Kemudian ketik nama lengkap user. Misalnya Yosua Ivan Christian dari misalnya. Kemudian nama rumah sakit Malinau. Kemudian email Yosua. Nomor HP-nya misalnya nih ya dan seterusnya. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Email yang dimasukkan nanti sebagai username. Lalu nomor HP yang dimasukkan sebagai password-nya. Kita klik tombol daftar sekarang. Ini masih ada kegagalan, namun tidak masalah karena ada email yang sudah tidak aktif. Baik, coba kita masuk sebagai admin lagi. Kita akan ngecek apakah username dengan ID Ivan tadi bisa masuk. Kita cek di pengaturan sistem, username, dan user dan hak akses. Ivan. Masuk ya, Bapak Ibu. Masuk. Oke, kita akan coba masuk ke
username IPAN ini. Kita coba cek. Saya akan coba cek. Oke, masuk ya Bapak Ibu. Dengan dashboard yang berbeda ini sebagai pegawai. Kita log out. Kemudian kalau semua sudah mendaftar, apa yang harus dilakukan? Jadi ada 1.000 pegawai sudah mendaftar nih. Apa yang harus dilakukan oleh seorang administrator aplikasi? Yang pertama tentunya menutup link registrasi ini supaya tidak ada orang lain yang bisa masuk ke sistem. Kita masuk ke admin. Ini kita masuk ke username dan password. Pengaturan user, akses. Kita tutup dulu supaya tidak bisa masuk pendaftaran baru. Kemudian kita atur levelnya. Kalau Joshua tadi levelnya adalah pegawai. Lalu kita ingin Joshua ini sebagai penanggung jawab data. Maka kita ubah di levelnya menjadi penanggung jawab data. Kemudian kita simpan. Maka kalau kita eh, cek, dia penanggung jawab data. Ini akan mempermudah bagi teman-teman IT di rumah sakit dalam mengelola eh, username ini. Jadi tidak membuatkan satu-satu yang bikin repot. Bisa aja sehari tidak kelar. Oleh karena itu ya kita fasilitasi dengan pendaftaran secara online. Habis itu kita tutup. Lalu kita coba, setelah ini kita akan keluar dari, kita bisa cek ini ada notifikasi pesan masuk. Joshua Ipan, registrasi observer di aplikasi. Ya, kita bisa cek. Melakukan pendaftaran. Baik, itu yang ini kita akan keluar dari sistem. Kita perhatikan loginnya, form loginnya sudah tidak ada link untuk registrasi user baru. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tutorial bagaimana memasukkan atau membuat ID user untuk seluruh user yang akan menggunakan Simuti ini. Terima kasih, sukses untuk Anda, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.